Perjuangan Saka Tatal untuk membersihkan nama baiknya tak main-main. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam ini mengajukan peninjauan kembali atas kasus yang pernah membelitnya. Rencananya sidang perdana peninjauan kembali Saka Tatal akan digelar pada 24 Juli mendatang. Untuk membuktikan bahwa vonis yang dijatuhkan padanya adalah kesalahan besar, kuasa hukum Saka Tatal akan membeberkan 4 novum atau bukti baru terkait kasus tewasnya Vina dan Eki dalam sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. 4 bukti baru atau novum di sidang PK ini dinilai dapat menggambarkan peristiwa sebenarnya terkait tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di mana di foto tersebut memperlihatkan daging manusia yang menempel pada sebuah baut. Yang menguatkan kenapa sih bukti ini salah satu novum ini juga saya berikan bukan hanya untuk PK-nya Saka tetapi untuk PK ke-7 terpidana lainnya. Cuman hanya ini yang bisa kita buka karena memang ini yang menguatkan, yang sangat menguatkan kalau peristiwa tersebut bukanlah pembunuhan dan pemerkosaan. Ini ada baut yang dalam batang baut itu ada daging yang tertinggal. Pihaknya juga akan menghadirkan saksi ahli lantaran pada sidang di tahun 2016-2017 lalu, pihak kuasa hukum tidak dapat menghadirkan saksi ahli sehingga pada waktu itu hanya saksi ahli dari pihak kejaksaan yang dihadirkan. Dibebaskannya Peggy Setiawan dari status tersangka kasus kematian Vina dan Eki seakan menjadi angin segar Saka Tatal saat mengajukan peninjauan kembali. Lantas, bagaimana prosedur peninjauan kembali ini akan dijalani Saka Tatal? Akankah bukti-bukti baru yang diajukan bisa membersihkan nama Saka Tatal? Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One, mengabarkan. Ayo malam hari ini kita akan lihat secara bersama-sama apa bukti baru atau novum yang dimiliki Saka Tatal dan juga kuasa hukumnya yang membuat mereka percaya diri akan memenangkan persidangan di tanggal 24 Juli mendatang, yakni peninjauan kembali meskipun Saka Tatal ini sudah selesai menjalani masa hukumannya selama 4 tahun dari 8 tahun vonis, pemirsa. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir pengamat hukum pidana kita, Profesor Suparji Ahmad. Selamat malam, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya juga telah tersambung dengan mantan Hakim Agung Profesor Gayus Lumbun. Selamat malam Prof Gayus, dan juga pengacara Saka Tatal Ibu Titin Priyalanti. Ini saya masih menunggu, dan saya ingin menyapa juga terlebih dahulu ini pendamping keluarga terpidana kasus Vina di sini. Apakah sudah tersambung Bang Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi? Tapi saya ingin mau sapa dulu Ibu Titin. Selamat malam, Assalamualaikum. Oh, Kang Deddy-nya sudah hadir. Oke, kita ke Bu Titin dulu ya, seluruh narasumber saya. Ibu Titin boleh langsung saja straight to the point, masyarakat ingin tahu seberapa percaya diri pastinya Ibu dan juga Saka Tatal memenangkan PK nanti. Katanya ada bukti baru, apa itu Ibu Titin? Boleh dijelaskan? Bukti baru itu yang betul-betul akan memperlihatkan secara nyata bahwa tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang terjadi pada tahun 2016, pada tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Saya mendapatkan novum itu, bukti baru itu setelah kembali diperbincangkan, terutama pas ketika film Vina ramai. Saya tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang saya sudah meyakini sejak 2016 bahwa perkara ini tidak pernah terdramatis. Ibu Titin, mohon maaf ditahan dulu Ibu Titin. Bu Titin, ini komunikasi Ibu kan sedikit tidak terlalu terdengar dengan jelas, supaya nanti saya bisa mendengar suara Ibu dengan lebih clear atau lebih jelas. Kita tutup dulu teleponnya, nanti kita akan sambung kembali. Setidaknya kita jadi tahu bahwa ada bukti baru atau novum untuk mengajukan peninjauan kembali. Saya akan tanya dulu ke Profesor Gayus Lumbun. Prof, untuk kasus-kasus peninjauan kembali yang ada di Indonesia,
seberapa harus punya bukti atau novum baru sih untuk memenangkan PK ini? Kalau bermodalkan 1 atau 2 bukti baru, foto, taruhlah seperti itu, kuat tidak, Prof? Kita harus kaitkan dengan persyaratan yang diatur di pasal 263 ayat 2 KUHP. Itu menentukan yang pertama, apabila ada keadaan baru atau bukti baru ya. 1 ada. Kemudian apa adanya putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, dan yang ketiga ada kekhilafan hakim dalam memutus perkara ini atau perkara pokok. Nah, 3 hal ini kita kaitkan nanti dengan novum apa. Saya akan memulai dengan pemahaman bahwa sebuah peristiwa hukum, terutama kejahatan berat sehingga matinya orang, itu ada 3 elemen. Yang pertama adanya kejadian, yang kedua ada perbuatan atau 1 orang atau lebih maksud saya, dan ketiga adanya keadaan. Nah, ini semua akan berkait-kaitan kalau memperhitungkan siapa yang berhak untuk mengajukan peninjauan kembali, yaitu sebuah upaya hukum luar biasa. Nah, ini tentu berkait-kaitan. Kalau yang mengajukan itu adalah orang yang masuk di kelompok perbuatan satu orang atau orang-orang itu, nah orang yang terkait itulah dengan tujuan kalau masih dalam proses hukum meminta keringanan dalam minta perubahan lah dari hukuman atau untuk memulihkan nama, hak dan martabat. Oke, ditahan dulu Prof. Saya akan tanya lagi kepada Ibu Titin di sini, Bu. Ada bukti foto baut yang menempel daging di sana. Saya tuh penasaran, Bu. Ini bukti sebenarnya sudah ada dalam berkas persidangan 2016 lalu atau memang tidak ada, benar-benar baru, Bu Titin? Sebetulnya bukti adanya baut, adanya daging yang tertinggal di baut itu hanya disampaikan oleh saksi dalam keterangan di persidangan, tetapi tidak pernah dibuktikan secara visual. Sehingga kelihatannya majelis hakim mengabaikan keterangan saksi tersebut. Jadi untuk visualnya saya baru mendapatkan 2 bulan yang lalu. Dari mana Bu Titin? Kalau sumbernya dari mana mungkin saya tidak bisa menjelaskan, Mbak. Akurat tapi tidak? Akurat tidak? Otentik dan akurat. Kalau untuk bukti baru harus di cross check secara apa ya? Secara forensik foto atau bagaimana alurnya Ibu? Ibu sudah melewati itu tidak? Otentifikasi pasti akan diuji untuk mengajukan bukti. Saya sudah dengan tim sudah berkomunikasi masalah itu. Walaupun sebetulnya saya meyakini karena orang yang memberikannya juga adalah orang yang luar biasa, yang mempercaya betul, misalnya saya bisa menjaga novum itu, yang mempercayai betul. Novum itu akan berbicara banyak pada peristiwa yang sebenarnya, tetapi tetap saja saya juga dengan tim akan menguji dengan otentik tidakkah sebetulnya yang diberikan kepada saya. Karena kan ada juga visual-visual lain yang saya terima, tidak hanya novum itu saya serahkan untuk PK Sakatatal, tetapi ada sekitar 200 visual yang saya serahkan juga kepada Bapak Otto Hasibuan untuk PK ke-7 terpidana. Oke, ditahan dulu Bu Titin. Sekarang saya langsung ke Kang Deddy Mulyadi. Anda diminta untuk menjadi saksi juga untuk Sakatatal. Tapi saya juga penasaran, bukti baru ini atas bantuan Kang Deddy tidak sih mendapatkannya? Ya, kalau bukti itu mungkin sudah dimiliki oleh Bu Titin. Saya menjadi saksi Sakatatal karena ada peristiwa-peristiwa menarik yang bersifat alibi yang menurut saya itu sangat logis, dan kalau disampaikan di depan majelis mudah-mudahan diterima alibi itu, yaitu peristiwanya adalah pada malam kejadian Sakatatal itu tidak ada di tempat peristiwa dan Sakatatal tidak bersama-sama dengan 7 terpidana lainnya, tetapi dia berada di rumah saudaranya, dan waktu di rumah saudaranya itu dia berkumpul. Kemudian ada salah seorang dari teman saudaranya, motornya mogok. Kemudian motornya
didorong XI oleh temannya menuju bengkel. Pada waktu menuju bengkel itu di jembatan, saudaranya Saka Tatal itu melihat ada kerumunan orang dan mengira bahwa itu adalah razia polisi. Padahal kerumunan orang itu adalah tempat terjadinya meninggalnya Eki dan Tina, sehingga dia mengambil jalan yang ke samping melalui jalan arteri. Setelah itu mereka langsung ke bengkel sekitar jam 12 atau jam 1 malam ya, sampai ke sana. Kemudian hampir sampai pagi mereka baru bisa pulang. Dan saya bertemu dengan seluruh orang-orang yang dimaksud itu bukan direncanakan, tetapi saya bertemu mendadak dan menemui dan menanyakan dari satu orang ke orang lainnya, ternyata mereka menerangkan peristiwa yang sama. Artinya bahwa andai kata Saka Tatal hari ini mengajukan PK memang wajar karena dia tidak terikat dan tidak terkait dengan peristiwa terbunuhnya Eki dan Tina. Berarti Kang Deddy menjadi saksi menceritakan keterangan saksi karena Kang Deddy kan tidak ada dalam timeline peristiwa pembunuhan itu. Betul, saya tidak ada pada peristiwa itu. Tetapi saya diminta oleh pengacara untuk menjadi saksi. Tentunya saya bisa menyampaikan tentang rangkaian peristiwa yang dialami oleh Saka Tatal dan teman-temannya. Karena ada keterbatasan mereka dalam menyampaikan. Mungkin bisa jadi keberadaan saya bisa mendorong para saksi-saksi yang lainnya untuk bercerita peristiwa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu. Baik, saya minta dikomentarin Prof, ada bukti foto yang didapatkan baru saja, tidak ada dalam persidangan, hanya verbal, ini sudah ada fotonya, ada keterangan Kang Deddy Mulyadi. Kuat tidak Prof? Ya, pertama harus diapresiasi, dihargai ya, bahwa upaya pencarian keadilan itu tidak boleh berhenti, tidak boleh dibatasi waktu, tidak boleh lelah, harus diupayakan. Tetapi tentunya yang kedua harus dilakukan secara profesional, secara prosedural dan proporsional. Supaya kemudian menjadi betul-betul produktif ya. Artinya upayanya kan upaya hukum luar biasa. Harus ada sesuatu yang luar biasa. Sebagaimana yang disampaikan Pak Gayus tadi, 263 tadi itu KUHP yang alasannya 3 tadi. Sesuatu yang betul-betul luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah bahwa dalam hal ini fokus pada novum. Yang kemudian tadi soal visual tadi itu. Yang menjadi pertanyaannya adalah bahwa itu kan berupa barang bukti ya, yang kemudian barang bukti tadi dikonstruksikan dengan alat bukti, sebagaimana yang ada dalam KUHP itu berupa saksi, berupa surat ya, petunjuk, keterangan ahli ataupun keterangan terdakwa. Jadi pertanyaannya adalah bahwa kemudian konteksnya dalam ini berupa visualisasi tadi itu, maka nanti akan dikonversi menjadi alat bukti apa? Apakah alat bukti saksi, apakah alat bukti surat, atau kemudian pada alat bukti petunjuk yang lainnya. Kalau kita menggunakan misalnya jurisprudensi kasus Senkankarta sebagai monumen ya terjadinya PK di Indonesia, itu betul-betul memang alat buktinya berupa saksi itu adalah mematikan, menentukan sekali bahwa ketika dia mengaku sayalah pelaku pembunuhannya, sehingga kemudian menganulir putusan sebelumnya. Maka dalam hal ini konteksnya saksi, saya kira kembali pada proporsi saksi melihat, mendengar, mengalami secara langsung, bukan dari orang lain. Maka menjadi pertanyaan yang sangat mendalam adalah bagaimana nanti dalam konteks PK nanti itu alat bukti yang dihadirkan, apakah saksi, apakah ahli, atau kemudian barang bukti yang lainnya. Harapannya adalah ini betul-betul satu upaya yang luar biasa, betul-betul ada satu alat bukti yang betul-betul luar biasa, dan asas yang diperhatikan lex tempusnya, keadaan baru yang diduga kuat. Jika dihadirkan pada waktu itu akan mempengaruhi putusan hakim. Bisa putusan bebas, bisa putusan lepas, atau setidak-tidaknya berbeda dari hukuman sebelumnya. Jadi harus ada dua unsur tadi itu. Keadaan baru diduga kuat. Kalau hal ini sudah pernah dijadikan alat bukti, maka menjadi pertanyaannya, khawatir nanti tidak diperhitungkan oleh majelis hakim gitu. Baik, foto baut yang menempel daging sebenarnya apa yang mau disasar kuasa hukum Saka Tatal dan juga Saka Tatal? Apakah ingin membuktikan bahwa ini bukan peristiwa pembunuhan atau juga pemerkosaan, ataukah memang ingin membuktikan Saka Tatal bukan bagian dari kelompok yang melakukan pembunuhan atau pemerkosaan? Sesaat lagi. Saya ke Kang Deddy terlebih dahulu karena memang Kang Deddy usai ini akan ada agenda lainnya. Kang Deddy, sebagai saksi untuk Saka Tatal. Tapi kan Kang Deddy ini kan juga tokoh masyarakat ya, khususnya Jawa Barat. Menurut hemat dari Kang Deddy, kalaulah Saka Tatal dianggap tidak terlibat atau mungkin diarahkan bahwa ini merupakan kasus
kecelakaan murni. Padahal publik kan juga bertanya, kalau tidak ada yang mengaku, tidak ada yang mau mengaku dirinya sebagai pembunuh, jadi siapa pelakunya? Kang Deddy bagaimana menurut Kang Deddy? Yang menjadi problem itu kan rangkaian peristiwa ini saling terikat antara satu dengan lainnya. Sehingga saya dan teman-teman Peradi dalam mendampingi 7 terpidana lainnya yang hari ini masih mendekam di penjara, memilih tidak mengajukan PK dulu. Tetapi memilih prosedur agar para pihak yang memberikan kesaksian palsu, diduga memberikan kesaksian palsu, ada prosedur penanganan yang salah, itu dulu diproses melalui Bareskrim. Sehingga kami dan teman-teman itu melaporkan 3 laporan. Yang pertama adalah laporan terduga kesaksian palsu AF dan DD. Karena dia memberikan kesaksian tidak bisa masuk nalar. Misalnya melihat sebuah kejadian pelemparan dalam jarak 120 meter jam 10 malam. Kan itu kan peristiwa yang menurut saya tidak masuk akal sebuah kesaksian seperti itu. Dan itu kan di dalamnya membawa sakat fatal sebenarnya. Karena sakat fatal itu kan dalam pandangan AF dan Dede itu masuk dalam kelompok yang melempar itu. Yang kedua adalah Pak RT Pasren yang terduga memberikan kesaksian palsu dengan Abdul Kafi, di mana 7 terpidana nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, kemudian pada malam kejadian tetapi oleh Pak RT Pasren tidak diakui mereka. Yang ketiga adalah yang tadi dilaporkan, laporan terhadap Saudara Rudiana. Karena saya tidak menyebut itunya, karena dilaporkan sebagai masyarakat sipil, di mana dia melaporkan kejadian dugaan pembunuhan terhadap anaknya dan Vina ke Polresta Cirebon. Kemudian laporan itu ditindaklanjutinya sendiri sebagai unit narkoba. Dilakukan penangkapan sendiri bersama teman-temannya. Kemudian melakukan pemeriksaan dan dugaan penyiksaan di unit narkoba. Problemnya adalah di situ terjadi sebuah peristiwa yang menarik. Menariknya itu adalah 1, pengakuan dilahirkan dari ancaman dan penyiksaan termasuk penodongan pistol. Yang kedua, ada orang atau terpidana yang itu adalah kliennya Ibu Titin yang sekolahnya baru lulus SD 17 tahun. Dia mengalami problem, kalau menurut saya adalah kurang mapannya kemampuan dia untuk melakukan perbuatan hukum, harusnya di bawah pengampuan. Karena kapasitas intelektualnya tidak cukup, menurut saya. Seharusnya kan itu dilakukan sebelum dia dulu diperiksa dulu kondisi psikologinya, kondisi IQ-nya. Nah kemudian yang menarik lagi, yang bagaimana tadi malam diungkapkan oleh Bang Oto Hasibuan adalah batu sebagai alat bukti itu disita dari Sudirman. Bayangkan saja, orang melempar batu, kemudian batunya diambil lagi, kemudian disita oleh polisi. Tapi nyita batu itu bukan di rumahnya, nyita batu itu di kantor polisi. Kan baik. Ini peristiwa-peristiwa kejanggalan yang orang umum tahu, sehingga saya sebagai tokoh masyarakat menganggap saya tidak mau orang Jawa Barat dipidana seumur hidup tanpa memiliki kesalahan yang jelas. Itu. Baik. Oke. Terima kasih Kang Deddy Mulyadi atas waktunya. Kita tunggu nanti bagaimana kesaksian Kang Deddy Mulyadi dalam persidangan PK-nya Sakat Tatal. Saya kembali ke Ibu Titin. Ibu Titin, tadi ada bukti baru ya, yakni foto daging menempel di dalam baut. Ini kira-kira kuat tidak membuktikan ini bukan peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan? Apakah Ibu juga punya bukti bahwa Sakat Tatal mungkin bukan bagian dari pelaku pembunuhan dan pemerkosaan? Bukti tertinggalnya daging di baut itu hanya salah satu, Mbak, yang merupakan rangkaian dari pembuktian lain yang nanti akan saya jelaskan di dalam persidangan PK itu. Karena bukti itu hanya salah satu pendukung, tidak pernah terjadi pembunuhan dan pemerkosaan di tanggal 27 Agustus 2016. Bukti itu akan
terangkai dengan bukti novum-novum lain yang sudah saya miliki tetapi tidak bisa saya ekspos di media gitu Mbak. Kalau saksi Bu, punya banyak saksi apa yang mendukung alibi dari Saka Tatal dan juga mengatakan mungkin bahwa tidak ada peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan? Kalau saksi alibi Saka Tatal kan pernah dihadirkan dalam persidangan di 2016. Seluruh saksi alibi Saka Tatal sudah pernah tapi pada saat itu karena keterangan Saka terlebih dahulu yang didengar kemudian keterangan saksi, majelis hakim yang memimpin sidang menyatakan Saka sudah mengakui sesuai GAP. Saka sudah mengakui sesuai GAP, hanya terus diarahkan seperti itu. Bahkan ketika alibi pada pukul 10 ke bengkel dengan lantangnya ketua majelis menyatakan mana ada bengkel buka jam 10 malam. Jadi keterangan-keterangan yang di alibi di 2016 sama sekali diabaikan oleh majelis hakim. Itulah sebabnya saya memerlukan keterangan, kami semua tim pengacara Saka memerlukan keterangan dari Pak Dedi yang mengungkapkan seluruhnya setelah Pak Dedi merekonstruksi kembali peristiwa di 2016. Oke. Sekarang saya ke Prof. Gayus. Prof, jadi ini ada bukti ingin memperkuat alibi dari Ibu Titin dan juga Saka Tatal. Tidak ada peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan. Tanggapan dari Prof. Gayus, kuat tidak? Jadi untuk hakim di tingkat PK nanti bisa punya keyakinan untuk mengatakan ini dikabulkan atau tidak. Yang pertama melalui yudek faksi di mana peradilan itu yang mengadili pada awal, yaitu pengadilan negeri di tempat sebelumnya memeriksa, atau yudek faksi peradilan fakta itu akan melalui tahapan itu akan terungkap semua dan pimpinan pengajuan PK ini akan merekomendasikan layak atau tidak dikirim ke Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung ada tahapan lain, yaitu satu bagian yang penelaah, namanya bagian penelaah perkara. Di sini kembali diperiksa agar hakim agung yang memutus PK ini akan punya keyakinan dan bisa mengabulkan atau menolak. Ini hal-hal yang perlu diketahui sehingga tadi ribut bukti dan sebagainya itu masih ada di faksi, di mana pengadilan awal itu memeriksa di sana akan diperiksa dengan baik, termasuk mengundang CPU juga. Kalau Prof seperti apa? Prof. Ya, saya kira memang itu hukum acaranya dalam proses PK ya, yang tentunya proses ini ya sesuai dengan hukum acara yang berlaku itu mampu membantu mengungkap perkara ini menjadi lebih terang benderang kan, karena tidak adil ya, ada dugaan peristiwa pidana, kalau kemudian tidak ada orang yang diminta pertanggungjawaban, tetapi lebih tidak adil lagi kalau orang yang tidak salah kemudian dihukum. Inilah persoalannya. Maka persoalan utamanya adalah memastikan sebetulnya penyebab kematian Vina dan Eki itu apa? Apakah kemudian kecelakaan murni, kecelakaan tunggal, kecelakaan pelakunya sendiri, ya korbannya sendiri, atau kemudian kecelakaan disebabkan pihak lain? Kan kecelakaan bisa karena kelalaian, bisa karena kesengajaan orang lain kan itu. Tetapi kalau kemudian ternyata bukan kecelakaan, berarti harus ada yang bertanggung jawab. Nah ini persoalannya adalah ketika kemudian yang diminta pertanggungjawaban itu adalah orang yang tidak salah, sangat-sangat tidak adil. Tetapi juga tidak adil ketika ada orang tewas, orang meninggal, tidak ada yang diminta pertanggungjawaban. Itu persoalannya. Soal kemudian bagaimana ya korelasi signifikasi PK ini tentunya adalah kembali pada majelis hakim yang nanti akan memeriksa, menilai alat bukti yang diajukan, dan tentunya bagaimana didukung dengan barang bukti. Bahwa apa yang disampaikan tadi itu masih pada konteks kualifikasi alat barang bukti yang kemudian belum didukung dengan alat bukti yang signifikan. Sekali lagi bahwa yang paling signifikan dalam konteks alat bukti PK itu adalah saksi dan kemudian surat. Sedangkan kemudian alat bukti yang lain ya misalnya ahli sebatas pembantu menerangkan peristiwa tadi itu, membantu supaya lebih terang benderang perkaranya. Tetapi bagaimana pemohon PK ini mampu menghadirkan dua alat bukti tadi itu, saksi dan surat yang secara signifikan berdampak secara sungguh-sungguh pada proses hukum yang telah berjalan. Kita ingat bahwa tentunya tidak fokus pada pengadilan negeri sebelumnya, karena sudah proses pengadilan tinggi, ada proses kasasi yang itu kemudian juga dinilai. Nampaknya pemohon PK ini fokus
pada penilaian pada judek faksi pada pengadilan negeri, mestinya juga tetap menilai tentang apa yang ada dalam proses kasasi sebelumnya. Gitu. Oke, saya masih penasaran dengan foto baut yang menempel daging pemirsa, dan saya juga penasaran sebenarnya keterangan seperti apa sih yang disampaikan 2016 lalu yang dikatakan tidak didengar, tidak ada bukti foto yang menguatkan, sehingga kita bisa tahu rangkaian kronologis ini bautnya motor Eki kah, di mana diambil, sesaat lagi. Ya pemirsa, sekarang kita lihat terlebih dahulu ini apa itu peninjauan kembali. PK adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana pemirsa. Ya, PK merupakan upaya yang dapat ditempuh oleh terpidana dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Itu menurut penjelasan secara harfiah apa itu peninjauan kembali. Ya, lantas 7 terpidana kasus Vina dan Eki yang akan mengajukan PK ini, sementara ini informasi ada Jaya Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Ada 7 terpidana yang akan mengajukan PK. Persyaratan PK itu apa aja pemirsa? Pertama, ada permohonan PK secara tertulis atau lisan, surat kuasa baru bila diwakilkan pengacara atau advokat, permohonan diajukan dalam waktu 180 hari, membayar biaya PK, dan pemohon dalam pemohon peninjauan kembali wajib disertai alasan-alasan ini dibuat pada hari yang sama. Kemudian secara umum permohonan PK ini hanya dapat diajukan 1 kali. Meski begitu, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, PK juga boleh diajukan lebih dari 1 kali sepanjang ada bukti baru berdasarkan ilmu pengetahuan. Jika memang ada bukti baru, masih bisa mengajukan PK. Para pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau seorang wakilnya secara khusus dikuasakan untuk itu, dan apabila selama proses PK meninggal dunia, pemohon tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli waris. Jadi tidak terhambat oleh waktu dan bahkan bisa dilanjutkan oleh ahli waris. Saya tanya kembali, ingin memperdalam dengan Ibu Tini. Bu, foto baut dan juga daging ini kan kita masih mengawang-awang lah istilahnya. Ini foto baut apa, dari motor Eki kah, dan ketika diambil itu di TKP atau ketika disita oleh polisi, siapa yang mengambil? Boleh dijelaskan Ibu? Foto baut itu baut tiang penyangga PJU, Mbak, penerangan jalan umum. Okay. Jadi di flyover Talun itu ada penerangan jalan umum tiang PJU. Nah, dasarnya itu dasar penampang tiang PJU. Jadi konstruksinya apabila terjadi konstruksinya, kalau korban itu kecelakaan, tubuh korban itu terlempar dan bagian tubuhnya ada yang menghantam baut itu karena ada luka di bagian kaki korban perempuan yang merupakan luka terbuka. Itulah sebabnya kemungkinan di hasil visum itu ada luka seperti benda tajam. Jadi dari awal saya mengkonstruksikan ini benda tajamnya bukan dari sabetan samurai atau celurit seperti yang tertuang dalam tuntutan, seperti yang tertuang dalam putusan. Tetapi luka akibat salah satu kaki korban membentur dasar penantang tiang PJU yang ada bautnya. Bu Tini, keterangan saksi apa yang mengatakan bahwa di tubuh Vina ada luka, Bu Titin, di tubuh Vina ada luka bukan dari senjata tajam tapi dari baut PJU. Itu keterangan saksi siapa? Kalau secara rangkaiannya tidak seperti itu, Mbak. Jadi salah satu saksi menyatakan saat patroli mendengar informasi ada kecelakaan kemudian menuju ke tempat tersebut, ditemukan ada garis warna motor yang berada di median jalan sekitar 20 cm. Ditemukan sedikit daging di baut tiang penyangga PJU. Kemudian juga diperhatikan melihat ada luka terbuka di kaki korban.
sebetulnya uraiannya tidak seperti yang Mbak sampaikan, tetapi ada poin-poin seperti itu. Ada garis motor yang di median jalan yang sama dengan warna motor, ada daging yang menempel di baut tiang penyangga PJU, kemudian ada luka terbuka di kaki korban perempuan. Ini maksudnya keterangan saksi Suroto, Bu ya? Bukan, keterangan saksi dari petugas kepolisian. Oh, dari petugas Polres kepolisian. Oke, nah yang memfoto baut PJU ini siapa, Bu? Saya nggak bisa jelaskan, Mbak, karena kan waktu itu juga kan tidak ada masyarakat yang menonton gitu. Kemudian juga sudah ada yang ketika ditemukan juga kedua korban juga sudah banyak masyarakat. Jadi saya juga tidak bisa menjelaskan siapa yang memfoto itu, kemudian saya mendapatkannya. Karena di sidang 2016-2017 foto itu tidak pernah disampaikan di muka persidangan yang kemungkinan pada akhirnya diabaikan keterangannya oleh majelis. Kemungkinannya seperti itu, Mbak. Baik, Bu, berarti ini foto tahun 2016 lalu ya, Bu ya, tepat pada malam kejadian. Iya. Oke. Tepat pada malam kejadian. Baik. Saya tanya lagi kepada Prof. Gayus. Prof. Gayus, foto ini dalam sidang PK akan diuji seperti apa sih? Akan diperlakukan seperti apa sih? Mengingat foto di era sekarang ini pasti akan ditanyakan ini foto rekayasa atau tidak, foto asli atau tidak, seperti apa, Prof? Jadi bagi pemikiran saya, foto dan daging yang ditemukan tadi adalah bukti baru. Ini yang berpotensi untuk menjaga hakim PK itu yakin. Kalau yang tidak pernah praktek peradilan ya, tentu nggak tahu kenapa tidak ke PT atau pengadilan tinggi. Karena pengadilan tinggi itu masih menggunakan yang lama. Sementara kalau PN, faksi itu menghimpun kembali dan hadir juga jaksa yang diberi kesempatan untuk menyampaikan. Jadi hati-hati kalau mau mengatakan proses hukum PK ini. Ini berpotensi untuk bisa menjadi bukti baru, novum. Kalau pengadilan tinggi itu tidak bicara novum karena dia tidak memeriksa lagi. Undang-undang mengatur begitu dan memang logika juga tidak perlu. Yang perlu adalah PN negeri di mana awal perkara ini diperiksa memang ada yang baru hakim PN akan mengirim ke MK itu bagi orang yang tahu dan praktek di pengadilan. Jadi saya perlu mengingatkan semua pihak, tidak perlu ke PT kebetulan tinggi. Itu saja, ini berpotensi bagus. Kemudian saya tambahkan, apa sih syarat PK yang lain untuk bisa menjadikan pihak yang memohon PK? Saya akan mengatakan bahwa ini kan sebagai kumpulan orang yang tadi disebut melawan perbuatan. Perbuatannya merupakan bagian dari seluruhnya itu 11 orang kalau saya tidak salah mencatat. Dan ini salah satu dari 11 itu. Tentunya berhak mengajukan PK bahkan bersama-sama juga boleh. Jadi saya mengatakan bahwa potensi untuk PK ini sangat baik. Karena putusan salah satunya sudah diputus oleh pra-peradilan dengan membebaskan, melepaskan. Tadi satu perbuatan 11 orang ini disatukan dalam satu dakwaan, begitu. Oke, Prof. Suparji boleh. Sudah tahu kan ini foto apa? Ternyata foto baut dari PJU, kuat tidak? Ya, pertama kan yang harus menjadi catatan ya, bahwa ini kan alat bukti atau kemudian berupa foto ya, yang kemudian dianggap sebagai satu barang bukti ya, yang terkait dengan tindak pidana, maka kan penilaiannya kan ada laboratorium digital forensik kan gitu untuk menilai tentang kebenaran konteks dari alat bukti tadi itu, barang bukti tadi itu. Wah, kemudian yang kedua yang juga perlu menjadi catatan adalah nanti akan menggunakan alat bukti elektronik atau tidak kan. Karena ini kan hasil dari catatan alat bukti elektronik sebelumnya berupa foto kan. Maka kalau kaitannya ini tentu juga perlu diperhatikan dalam konteks pasal 5, pasal 6 Undang-Undang ITE. Bagaimana menggunakan ya alat bukti elektronik, bahwa barang cetakan dari alat bukti elektronik bisa menjadi alat bukti selama kemudian diperoleh dengan cara yang sah, kemudian dijamin keutuhannya, dijamin kesempurnaannya dan lain sebagainya. Jadi kalau mengandalkan ya barang bukti berupa cetakan foto tadi itu, tentunya hakim akan menilai bagaimana proses kebenaran dari tadi itu.
tentunya tidak semata-mata ini kemudian berdampak secara langsung terhadap proses PK tadi itu. Dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa proses persidangan ini telah bertingkat ya, dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai kemudian kasasi. Ya artinya apa? Upaya-upaya hukum biasa telah dilakukan. Kalau kemudian pada akhirnya ini sekarang melakukan upaya hukum luar biasa, tentu harus dihargai. Tetapi lagi-lagi adalah bagaimana menghadirkan alat bukti, barang bukti yang betul-betul signifikan, yang berdampak menjadi sebuah keadaan baru yang berpengaruh diduga kuat terhadap putusan itu berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya. Tentunya yang dikoreksi adalah putusan-putusan yang telah terjadi pada tahap-tahap sebelumnya itu tadi. Ya, Bu Titin, selain foto juga disertakan adalah salinan putusan Peggy Setiawan. Ini bagaimana? Boleh dijelaskan? Kemungkinan kita memohonkan itu karena gini, dalam sidang tersangka itu Sudirman dihadirkan sebagai saksi mahkota. Nah, sementara di dalam prapitnya Peggy Setiawan, Sudirman juga dihadirkan, juga disebutkan orang yang mengenal Peggy Setiawan namanya. Tetapi ternyata Peggy dibebaskan. Yang jadi persoalan, intelektual Sudirman itu standarnya jauh di bawah rata-rata. Jangankan pertemanannya, keluarganya sendiri menyadari itu. Jadi memang sejak awal Sudirman yang dijadikan kesaksian di tempat, kemudian juga dijadikan di prapitnya Peggy Setiawan, memang bermasalah secara intelektual. Pada akhirnya dakwaan pada Saka Tatal yang menghadirkan Sudirman sebagai saksi, tetapi Peggy Setiawan dibebaskan, berarti dari awal memang ini bermasalah. Tanggapi, tadi kan Prof mengatakan bahwa selain foto yang juga bisa menjadi hal untuk menguatkan diajukan PK ini adalah putusan bertentangan. Salinan putusan pra-peradilan dari Peggy kita bisa katakan sebagai putusannya bertentangan. Kuatkah untuk Saka Tatal, Prof Gayus? Konsentrasi lebih kuat itu pada bukti atau keadaan baru sebenarnya. Pertentangan ini kan perlu diperdebatkan lagi, yang mana yang dipertentangkan dan apa yang menjadi persoalan. Bukti baru yang diajukan tadi sudah tepat, kemudian pengajunya juga bagian dari kelompok orang. Saya pikir ini sudah bisa diajukan dengan baik ya, supaya ada harapan juga bahwa mungkin ada perubahan-perubahan putusan. Tetapi yang penting peraturan diikuti, jangan ngawur mengait-ngaitkan sendiri, itu yang penting. Dan ini perlu penjelasan dari orang yang rutin beracara di pengadilan, baru tahu apa yang saya artikan. Kalau Prof Suparji seperti apa? Ini bisa kita katakan sebagai putusan bertentangan tidak sih? Ya, saya kira kan konteksnya tidak dianggap sebagai putusan bertentangan kalau kemudian mendalilkan putusan Peggy ya, konteksnya dengan putusan terpidana sebelumnya. Karena diingat bahwa putusan Peggy itu kan pada konteks peradilan yang kaitannya dengan administrasi, prosedur saja. Apalagi kemudian kita mencatat pertimbangan, ya pertimbangan dari hakim Eman itu kan dibebaskan atau batal demi hukum penetapan tersangka Peggy karena tidak diperiksa sebagai calon tersangka. Sekali lagi hanya soal administrasi tadi itu yang kemudian menyebabkan Peggy bebas statusnya menjadi tersangka. Artinya apa? Tidak masuk pada pokok perkara. Maka konstruksinya kalau kemudian mengkategorikan bahwa ini putusan bertentangan antara 7 atau 8 terpidana sebelumnya dengan kasus Peggy sebagai tersangka, saya kira menjadi tidak tepat, menjadi tidak relevan. Yang betul sebetulnya, saya kira akan menjadi menarik ya, kalau kemudian mengkonstruksikan pada alasan yang kedua, kekeliruan-kekilafan hakim dalam menilai. Misalnya menilai apa? Menilai tentang fakta persidangan, menilai tentang alat bukti, menilai tentang barang bukti, bisa dikategorikan itu kekeliruan-kekilafan hakim karena beberapa kualifikasi. Misalnya keliru khilaf, posita tidak sama dengan pertimbangannya, tidak sama dengan putusannya, putusan tidak ada pertimbangannya, tidak sesuai dengan dalilnya, tidak sesuai dengan asas pada umum dan sebagainya. Itu bisa dijadikan dasar untuk mengkategorikan kekeliruan-kekilafan hakim. Kalau tadi dikatakan Ibu Titin bahwa tidak bisa menilai dengan fakta yang sebenarnya, maka dapat dikategorikan sebagai satu peradilan sesat yang kemudian menjadi dalil yang kedua tadi itu dasar sebagai sebuah PK. Jadi ini saya kira memang perlu dikembangkan, tidak sekedar fokus pada novum, tapi bisa juga didasarkan pada kekeliruan-kekilafan hakim dalam memproses persidangan sebelumnya itu. Oke, terima kasih Prof Suparji, terima kasih Prof Gayus, terima kasih Ibu Titin. Kita tunggu nanti bagaimana
sidang ini akan terjadi pemirsa tanggal 24 Juli. Apakah ada kejutan sama dengan peninjauan kembali maksudnya sidang yang terjadi untuk Peggy Setiawan, keberuntungan ada di pihak Saka Tatal kah? Kita tidak tahu, kita tunggu saja.